Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu sekalian, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Maafkan saya terlambat, tadi ada acara di depan kantor MUI itu jadi macet. Jalannya cengek kayak gitu. Biasalah ya. Kita berencana, Allah yang menghendaki apa yang Allah mau. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kemarin dah sampai thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Begitu melihat Nabi Yusuf nggak bisa diajak kongsi. Perempuan-perempuan itu semua udah putus tangannya itu karena lihat Nabi Yusuf lewat. Barulah perempuan-perempuan sekampung Mesir itu mengetahui bahwa gantengnya bukan main. Patutlah Siti Zulaikha itu kepincut. Nah, jadi nggak lagi digunjing, oh pantaslah kalau kamu, wah saya aja ya kalau begitu ya kepincut juga apalagi kamu gitu. Udah ngerti. Terus mereka perempuan-perempuan ini kompromi. Wah bagaimana ini kalau kongsi gitu, jangan makan sendiri dong. Ternyata sampai sekarang begitu juga perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan itu bukan perempuan-perempuan ini. Maka begitu mereka melihat Nabi Yusuf nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa ini, bahaya nih kalau kita biarkan dia, nanti dia ngomong. Dikasih tahu sama laki-laki kita ini semua, wah bisa dicerdik kita semua ini. Dah kalau begitu kita penjarakan aja Nabi Yusuf ini. Kita bilang sama suami-suami kita, kan pembesar semua itu, sama penggede-penggede ya nggak, udah masukkan penjara aja dia, biar dia membusuk di penjara sampai beberapa tahun supaya nggak bocor. Memang orang-orang jahat mereka itu bisa bersekongkol membasmi kebaikan. Itu bahayanya orang-orang jahat bersekongkol untuk membasmi kebaikan. Ada satu wanita, udah pernah saya cerita di sini mungkin bulan lalu ya. Ada satu wanita, ada satu kampung, suaminya lagi perang. Datang musuh di serbu ini kampung, perempuan semua rupanya diperkosa semua perempuan. Ada satu perempuan yang melawan, milih mati daripada diperkosa, sepak sana tendang sini, pokoknya dia akhirnya udahlah dipukuli aja, perempuan itu dicampakkan aja, nggak kena perkosa. Yang lain kena semua. Terus selesai itu musuh pergi, orang nangis semua, udah ternoda ini. Tapi yang satu ini
walaupun biru-biru bengkak-bengkak, dia bilang alhamdulillah saya nggak kena. Loh, kenapa nggak kena? Saya ngelawan aja, biar lebih baik mati daripada kena. Oh, jadi kamu sendiri yang nggak kena? Ya, alhamdulillah saya sendiri, rupanya kena semua. Malamnya yang kena semua kompromi. Bahaya ini nanti kalau suami-suami kita pulang, kita dibilang kita udah diperkosa semua, dia sendiri yang enggak. Waduh, bisa kita dicerai semua ini nanti semua. Kalau begitu, udah kita bunuh aja ini. Akhirnya mereka malam-malam tuh kompromi, dibunuh ini yang nggak kena perkosa ini. Jadi orang-orang yang jahat, mereka bisa berkoalisi untuk membasmi kebenaran, kebaikan. Nggak usah heran. Sayyidina Ali pun mengatakan gitu, kejahatan yang terorganisir itu bisa menghapuskan kebaikan yang tidak terorganisir. Makanya kau bilang, ustaz-ustaz, ulama-ulama jangan urus politik, diam aja lah, udah kalian sholat aja, sholat. Ya berarti politik diambil sama orang bejat dong, betul? Jadi jangan heran kalau orang-orang yang semodel itu mereka berkoalisi untuk membasmi kebenaran, meskipun mereka sebenarnya tahu bahwa mereka itu nggak benar. Ini sekarang kaum sipilis, sekuler, pluralis, ya, liberal, Syiah, Ahmadiyah ini bersatu ini. Apalagi yang seberang pulau, itu bersatu. Menghancurkan agama itu, saya sih nggak berapa yakin kalau maksud mereka menghancurkan agama, nggak. Sebab mereka kan Islam juga, doktor-doktor, profesor-profesor. Tapi menangguk di air keruh. Cobalah, yang liberal bilang, jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Saya dengar sendiri kok pidatonya kok. Jangan bawa-bawa agama dalam politik. Berarti kan mau memisahkan agama dari negara, sekuler itu, ya kan? Kami beritahu kepada Anda semua, orang Islam nggak bisa hidup tanpa negara. Orang Islam tidak bisa hidup tanpa negara. Kalau orang lain mungkin bisa hidup tanpa negara. Kalau orang Islam itu negara itu suatu kewajiban, keniscayaan. Tak bisa orang Islam hidup tanpa negara. Kata Nabi, kamu harus punya pemimpin. 2 orang, 1 jadi pemimpin. Memang harus punya negara orang Islam. Salah satu contoh aja. As-sultanu waliyun liman la waliyalaha. Wanita itu, kalau wanita mau kawin, dia nggak punya wali. Siapa walinya? Nah, Nabi menjelaskan hadis Ibnu Majah, pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Jadi ada satu orang wanita sebatang kara, dia baru masuk Islam, keluarganya nggak ada yang Islam, atau dia memang sebatang kara. Bapak nggak punya, kakek nggak punya, abang nggak punya, pakcik nggak punya, sepupu nggak punya. Dia mau kawin. Nah, siapa walinya? Pemerintah. Dia baca hadis, pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Datanglah dia sama calon suaminya ke dinas peternakan. Pak, kawinkan kami, Pak. Loh, kami ini biasa mengawinkan sapi. Tapi ini hadisnya kan pemerintah wali bagi wanita yang nggak punya wali. Makanya kalau baca hadis tanya ulama. Ketika merdeka dulu 18 Agustus itu sudah dibicarakan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bahwa pemerintah ini orang Islam memerlukan pemerintah, memerlukan negara. Makanya departemen yang wajib ada di Indonesia itu Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, satu lagi Departemen Agama. Wajib ada ini. Makanya waktu Eva Sundari bilang 5-6 tahun yang lalu, Pak Jokowi sudah menang, maka itu Departemen Agama akan dihapuskan. Yeay, nggak ngerti sejarah inti. Justru Departemen Agama itu dibuat karena untuk mengakomodasi keperluan umat Islam, bukan umat yang lain, enggak. Itu Departemen Agama itu asal usulnya memang untuk orang Islam saja. Kalau orang Islam mau kawin dicatat di Departemen Agama KUA.
Kalau orang lain agama kawin dicatat di catatan sipil, beda, memang beda. Orang Islam mau cerai, iya, yang ngurus kepentingan agama, dibuatlah pengadilan agama Islam. Memang untuk pengadilan agama itu untuk orang Islam aja, bukan untuk orang agama yang 5 lagi. Meskipun judulnya pengadilan agama Islam maksudnya itu. Mau cerai, mau rujuk, mau bagi warisan nikah, talak, rujuk. Agama Kristen kan nggak ada cerai. Sesuatu yang sudah diikatkan dengan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi memang kalaupun mau cerai terpaksa harus ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan agama. Memang Departemen Agama itu dulu khusus untuk orang Islam. Kemudian ketika zaman Pak Harto berkembang, dibikinlah Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik untuk pembagian jatah duit, dana negara. Kan mesti dibagi juga mereka gitu. Tapi kalau untuk operasional kerja memang untuk agama Islam, mengurus sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah sejak zaman Belanda itu kan ada 2 macam. Sekolah Islam dan sekolah Belanda. Nah, setelah merdeka kan ada SD, SMP, SMA, terus masih ada pondok pesantren, betul? Nah, sekolah-sekolah Katolik, agama Katolik ada juga, laki-laki lain Kanisius, perempuan dipisah juga, Tarakanita. Mereka memilih masuk ke dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Agama-agama yang lain tuh sekolahnya, sekolah Cina segala macam masuk ke Dikbud, Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Diknas. Sementara orang Islam nggak bisa masuk Diknas itu, pondok pesantren-pesantren itu. Sehingga Departemen Agama mengurus sekolah, tapi khusus sekolah Islam saja, masuk sekolah Katolik Kristen nggak diurus mereka itu. Islam saja. Zaman Soekarno, Presiden Soekarno membuat IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Orang-orang mengatakan ini dibuat untuk menggembosi kekuatan politik Majelis Masyumi, Majelis Syuro Indonesia, partai politik lawannya PNI. Sebab pemilu pertama sama-sama dapat 58 kursi, imbang, juara 1. PNI dengan Masyumi itu juara 1. NU 30 kursi di bawahnya, PKI di bawahnya nomor 4 28 kursi. Masyumi dengan PNI 58 kursi. Oleh karena itulah zaman Bung Karno, orang masuk IAIN itu harus tamatan SMA. Tamatan pesantren Tebu Ireng, Jombang, nggak boleh masuk IAIN. Jadi masuk IAIN itu hanya tamat SMA. 4 tahun 5 tahun kemudian jadi sarjana. Mimpin doa aja salah. Rabbi firli wali walidayya amin warhamhuma amin kama rabbayani amin nisaghira. Sehingga mutu Departemen Agama itu tamat doktorandos langsung jadi kepala kantor. Nggak ada mutu agamanya, nggak kuat. Zaman Pak Harto, para ulama datang jumpa Pak Harto, memberi masukan bagaimana lah kalau kira-kira tamatan pesantren ini boleh masuk IAIN. Nah, Pak Harto rapat dengan menterinya, dengan ahli-ahlinya. Akhirnya dibuatlah keputusan tamat sekolah agama boleh masuk mana saja, Fakultas Kedokteran, IPB, ITB, Akabri boleh semua. Jadi dokter semua boleh. Asal kurikulumnya diubah, dibuatlah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Tamatan itu aliyah boleh masuk kedokteran, boleh masuk akabri, boleh masuk mana-mana. Perubahan itu boleh masuk IAIN. Perubahan itu terjadi zaman Pak Harto. Harus buka mata lu gitu. Oleh karena itulah orang umat Islam tidak bisa berdiri tanpa negara. Mau naik haji, paspor kita paspor Departemen Agama dulu warna coklat, ya kan? Khusus haji aja. Habis haji ya udah paspornya jadi kenang-kenangan, nggak bisa dipakai jalan-jalan ke Malaysia. Nah, paspor mau jalan-jalan paspor hijau. Sementara orang Kristen mau pulang ke Bethlehem cukup pakai paspor hijau. Bisa dilihat itu, nampak kelihatan. Sama semua warga negara, tapi Indonesia itu kalau Islam tuh punya spesifikasi, nggak asal-asalan begitu. Jadi ya memang dibuat berbeda layanannya memang.
Jangan kita merasa berlebih, wah orang Islam kelebihan sekali ini. Enggak. Cuma memang nggak bisa campur gimana. Negara memang dengan umat Islam tidak bisa lepas. Oleh karena itu dituangkan di pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin kespesifikasian itu dijamin oleh negara. Sehingga orang Hindu yang 84% di Bali, tak sampai 1% di Indonesia, ketika hari raya Nyepi dia bisa matikan PLN. PLN mati, bayangin. Kapal terbang nggak boleh mendarat, yang sudah mendarat nggak boleh terbang. Restoran nggak boleh masak makanan yang kemarin aja. Nggak boleh keluar rumah, kalau keluar rumah pun hanya boleh kalau agama lain, misalnya sholat Jumat, itu aja. Oh yang lain-lain nggak boleh, naik sepeda motor nggak boleh, naik mobil nggak boleh, semua api nggak boleh hidup. Loh kok aneh sekali sih, di India aja 1 miliar orang Hindu nggak begitu. Itulah hebatnya Indonesia, negara menjamin. Itu spesifikasi seperti itu jangan dihilangkan, justru disitulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda beda-bedanya itulah Bhinneka Tunggal Ika. Terus kita lihat perjalanan itu mau dirusak. Yang satu sekuler bilang jangan bawa agama dalam negara. Yang lebih parah gini, negara jangan urus-urus agama. Agama itu ranah pribadi. Luar biasa sekali. Gak bisa, di Indonesia ini memang aneh. Bukan negara agama, tapi gak bisa pisah dari agama. Memang itulah negara. Aneh dong. Dan memang iya. Wong mau jadi pejabat aja disumpah pakai kitab suci kok. Itulah anehnya Indonesia. Memang bukan negara agama, ya nggak? Tapi demi Tuhan, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak sekali-kali melakukan korupsi, tidak sekali-sekali melakukan korupsi. Itulah bahayanya sekuler. Kalau Kiai Ma'ruf Amin mengatakan pada saya, sekuler itu dengan ateis komunis itu ya sama, cuman beda posisi aja, yang satu di kanan, yang satu di kiri gitu. Tapi sama-sama anti agama. Ateis anti agama, sekuler juga anti agama. Nggak mau dia negara itu berbaut, berwarna agama, dia nggak mau. Agama bagi dia cuma 3 aja, lahir, kawin, mati. Dah, itu aja 3. Dah. Yang kedua, kelompok pluralis. Yang ngomong itu profesor, doktor, anggota DPR RI dari partai yang mengaku Islam. Di televisi saya dengar berulang-ulang, jangan-jangan keliru saya. Betul, asli. Dia bicara agama apapun, umat agama apapun, agama itu sama saja. Setiap orang dari agama manapun, ya, setiap orang apabila berbuat baik di dunia ini, maka kalau mati semuanya akan masuk surga. Apapun agamanya, apapun agamanya. Ini doktor ahli agama. Itu namanya pluralis. Saya kalau jumpa mereka itu mau saya ajak diskusi, bener sama, bener. Kalau gitu lu tanda tangan disegel, kalau mati dibakar, abunya ditabur ke laut. Itu kan bukan cara Islam, kan sama satu. Dan kita ditekan terus. Kalau kita mengikuti pola Ahlussunnah sekarang ini, dianggap penebar kebencian radikal, penebar kebencian, pemecah belah persatuan, anti Bhinneka Tunggal Ika. Yang kucurkan lain, saya. Menurut Anda agama yang paling benar agama apa? Saya jawab, apakah Islam dong?
Anda telah menghina agama kami. Jadi kita jadi terpidana. Kapan saya menghina agama Anda? Anda katakan yang paling benar adalah agama Islam? Betul. Berarti bagaimana dengan agama saya? Berarti nggak benar. Kok tanya saya? Tanya pendetamu lah. Agama kau kok tanya pendetamu. Lakum dinukum. Jangan kau tanya aku. Salah alamat kamu. Kita harus jawab begitu. Jangan terus maksud saya bukan begitu. Apa orang kita nggak salah kok. Makan malam di rumah saya ulang tahun. Laki-laki saya undang tetangga saya. Satu RT. Habis makan ngobrol-ngobrol, Tengku, apa? Udah berapa tahun kawin sama istri? 27 tahun. Ada istri lain? Enggak, satu aja. Kalau kiai katanya satu di Solo, satu di Jogja, satu. Saya satu saja. Menurut Ustadz, siapakah wanita tercantik di dunia? Menurut saya, wanita tercantik di dunia adalah istri saya. Besok demo satu RT. Anda telah menghina istri kami, Anda telah menghina istri kami, Anda telah menghina istri kami. Loh, saya bingung, ada apa kalian kok pada marah? Anda mengatakan perempuan paling cantik adalah istri Anda? Betul. Berarti istri kami jelek semua. Istrimu ya kau tanya kau tanya aku. Ngapain aku ngurus istrimu? Jadi kita ini memang sekarang ini digiring menjadi terdakwa. Sehingga untuk mengatakan kebenaran aja nggak boleh. Jagalah perasaan. Ini memang setan besar. Bulan puasa ditulisi spanduk, hormatilah orang yang tidak puasa. Iya. Oh, dibikin bulan puasa bilang hormatilah orang yang tidak puasa. Loh, kok jadi kita yang salah? Nanti sebentar lagi tulis hormatilah orang yang tidak sholat. Aduh. Memang kita jadi terdakwa. Kita banyak. Jangan kalian pikir ini masalah nggak disengaja. Ini memang disengaja kayak perempuan-perempuan itu. Ini bahaya, kita penjarakan aja Nabi Yusuf nih. Sekongkol. Memang sekongkol untuk menghancurkan umat ini. Itu namanya tadi apa? Pluralis, liberalis. Apalagi satu lagi, sekuleris tadi ya. Liberal. Liberal ini bebas, akal bebas. Liberal ini dulu sudah ada dari zaman Kristen juga udah ada. Sehingga Injil itu ayatnya disortir, disesuaikan dengan akal orang zaman itu. Makanya banyak ayat Injil itu menurut ahli Injil yang saya baca, B.J. Boland dan lain-lain, itu ditukar. Tidak sesuai lagi katanya dengan aslinya. Yang bilang ahli Injil bukan saya. Jangan nanti gara-gara video ini beredar saya ditangkap nih. Yang bilang B.J. Boland bukan saya baca aja bukunya. Wallahu a'lam. Memang sudah sejak dulu ada aja itu orang-orang yang disebut orang-orang liberal. Dalam agama Islam ini zaman Imam Syafi'i sudah ada orang-orang liberal namanya Mu'tazilah. Apa namanya? Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah mensortir Quran dan hadis sesuaikan dengan akal. Kalau bertentangan dengan akal sehatnya, ayat dan hadis itu harus dibuang. Untung kita nggak boleh membuang ayat, sehingga diselewengkan aja terjemahannya gitu. Maksud interpretasinya dibuang. Itu. Sehingga Quran nggak ada yang hilang satu ayat pun. Dari dunia Islam, Mu'tazilah dibawa ke Eropa. Karena Eropa memang kalah maju, lebih maju orang Islam lebih dulu, baru Eropa. Sampai di sana disebut paham rasionalisme. Mengutamakan akal manusia, menolak dogma kitab-kitab suci. Dari Eropa belakangan Amerika tumbuh. Nah, Amerika itu dikembangkan oleh Eropa, meskipun telah lebih dulu diislamkan oleh orang-orang Islam. Sejak zaman tabi'ut tabi'in sudah ada pendakwah-pendakwah Islam ke sana. Sehingga Islam suku Indian Apache Cherokee itu, Red Cherokee itu Islam. Pimpinannya namanya Abdul Haq, pakai jubah serban, istrinya pakai kerudung, gendong anak di belakang. Ahli tulisnya itu Sequoia, dan tulisan Indian itu Cherokee itu huruf Arab, alif, ba, ta begitu. Columbus 70 tahun lebih dulu sampai ke Amerika daripada
Cheng Ho, Jenderal Islam, lebih dulu sampai ke Amerika daripada Columbus, 70 tahun atau 65 tahun sebelumnya. Di Amerika, paham rasionalisme yang diambil dari Eropa berganti nama menjadi humanism, mengutamakan kehebatan manusia dan menolak dogma kitab-kitab suci kalau bertentangan dengan kehebatan manusia. Humanism. Nurcholish Madjid sekolah ke sana, ke Amerika, pulang, ini orang paling cerdas zaman itu katanya, disebut Muhammad Nasir kecil, ketua HMI se-Indonesia. Nurcholish Madjid pulang membawa paham humanism sampai ke Indonesia, menjadi liberal. Dialah pertama yang mengatakan Islam liberal. Konsepnya yang waktu itu ditentang oleh seluruh ulama, la ilaha illallah, itu artinya tiada Tuhan selain Tuhan dengan huruf besar, T-nya huruf besar. Selain Tuhan dengan tiada Tuhan selain Tuhan, T-nya huruf besar. Jadi Tuhan itu bukan Allah saja. Yesus Kristus, Siddhartha Gautama, Brahma, siapa aja? Yahweh, Allah, itu sama dalam konsep la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhan dengan T besar. Ditolak oleh seluruh ulama seluruh Indonesia, sehingga beliau harusnya jadi menteri. Nggak jadi menteri, Pak Harto nggak ngambil nih orang, nggak diambil nih orang jadi menteri. Itu konsep liberal dibawa oleh Nurcholish Madjid. Berani menerjemahkan Quran keluar daripada konsep-konsep ulama-ulama terdahulu. Misalnya beliau menulis waktu itu, saya masih di Medan, Masjid Al-Aqsa itu bukan di Palestina. Wah, itu geger semedan itu. Tetapi di tempat lain yang dekat. Karena kalau Palestina Aqsa bertentangan dengan isi teks yang mengatakan alladzi barakna haulahu, bahwa Masjid Al-Aqsa itu tempat sekelilingnya diberkati Allah. Padahal sudah 27 tahun waktu itu. Tiap hari perang sama Israel, bunuh-bunuhan, tembak sana, tembak sini, aniaya sini, aniaya sana. Maka tidaklah mungkin tempat yang diberkati sekacau itu. Oleh karena itu, Aqsa itu semestinya di tempat yang lain yang dekat. Saya jawab di Medan waktu itu, emang di Wonosobo? Saya ditentang oleh beberapa orang master IAIN Medan. Anda yang lebih pandai daripada Dr. Nurcholish Madjid. Saya bilang saya nggak lebih pandai, cuman kan boleh, ya saya kan boleh membantah. Saya bilang tulisan ilmiah kan boleh dibantah. Kita bantahlah. Seandainya Bapak Dr. Nurcholish Madjid benar, Palestina itu tidak berada di Aqsa, Aqsa itu tidak berada di Palestina, di tempat yang lain. Katakan Wonosobo, atau di manalah Blitar, atau di Medan, atau di India, kayak orang Ahmadiyah kan, Ahmadiyah Al-Aqsa itu di Srinagar. Ditulis ada masjidnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ada kuburan Nabi Isa di situ. Di mana? Di Srinagar. Orang Ahmadiyah menganggap Al-Aqsa itu ada di India. Kuburan Nabi Isa ada di India, sebelah-sebelahan dengan kuburannya Mirza Ghulam Ahmad, nabinya orang Ahmadiyah. Seandainya lah tidak di Palestina, berarti Anda yang terhormat telah menuduh Rasulullah salah kiblat 16 atau 17 bulan lamanya. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu sampai di Madinah menukar kiblat, tidak lagi menghadap Ka'bah tapi menghadap ke Masjidil Aqsa. Di mana yang dihadapkan Nabi wajahnya? Ke Palestina, nggak ke Wonosobo, nggak ke Wonocolo, nggak ke Sontoloyo, nggak ke kemana? Ke Aqsa. 16-17 bulan turun ayat fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu menghadap Masjidil, Nabi balik kanan, ceklek. 2 rakaat sholat ngadap sini, 2 rakaat sholat ngadap sini.
Masjid tempat Nabi sholat itu disebut masjid kiblatain. Masjid apa? Dua kiblat. Nah kalau kita pergi ke kiblatain, ternyata kiblatnya satu ngadap Masjidil Haram, satu ngadap Masjidil Aqsa. Nah kalau memang Al-Aqsa itu tidak di Palestina, berarti Nabi salah kiblat, sahabat salah kiblat. Yang betul Nur Khalis masjid. Nggak dijawab sampai sekarang, nggak pernah dijawab. Itu namanya paham liberal. Apa? Satu lagi, doktor liberal, tamatan pesantren Jawa Timur, menantu ulama besar. Idul Adha menulis di Twitter, pada hari raya Idul Adha, dalam satu hari telah disembelih jutaan ekor hewan. Ini kejam dan tidak manusiawi menurut dia. Lebih baik dikumpul aja duitnya bagi orang-orang miskin. Loh, katanya tamat pesantren. Di kitab-kitab fikih dikatakan itu udhiyah. Al-udhiyah ma yuzbihu bihi minan na'am takriban illallahi ta'ala yaumal aid wa ayyamat tasyrik. Begitu tasrifnya itu. Korban udhiyah itu adalah apa-apa yang disembelih. Disembelih daripada hewan korban berkaki 4 dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha dan 3 hari sembelih. Fasalli rabbika wan, sembelih. Kalau ngumpul duit udah ada 5. Di Islam tuh ada 5 ngumpul duit. Pertama zakat, infak, sedekah, hibah, apalagi satu lagi hadiah. Itu ngumpul duit, bagi duit, sudah ada 5. Ini memang disuruh beli, tidak manusiawi, kejam, macam-macam lah. Dia lupa pada sate yang dimakannya sama ayam goreng yang dimakannya itu matinya digeliti. Jutaan hewan itu semua ya disembelih juga, betul? Inilah liberal Sontoloyo ini. Sekuler, liberal, pluralis. Ada lagi yang satu lagi tidak masuk dia, nggak liberal, nggak masuk yang kriteria itu. Ini lebih parah, namanya nyeleneh. Apa namanya? Nyeleneh. Kalau ini parah betul. Nyeleneh ini memang belum diukur apalah cocoknya sama dia ini. Sontoloyo lah mungkin yang cocok sama dia. Bayangkan ada seorang dokter ahli agama, ulama besar. Soft itu kalau sholat nggak usah rapat-rapat, nggak apa-apa. Renggang-renggang ya biar aja renggang. Katanya kalau renggang ada setan di situ, bagus, berarti setannya ikut sholat. Kepingin aku nyocok embun-embunannya itu. Belum pernah aku ketemu orang kayak sampean Kiai. Izinkan aku mengecup keningmu. Gitu. Kapan setan sholat? Aduh. Ada setan mau sholat? Aduh. Jangan ditanya-tanya itu, memang dia nyeleneh aja, nggak usah dibahas. Yo karepku, aku orang ngomong ini, arep ngomong ngono, ya bolos karepku. Repot. Jadi nggak usah heran. Perempuan-perempuan pembesar-pembesar aja sekongkol memenjarakan Nabi Yusuf. Sebetulnya yang salah siapa sih? Nabi Yusuf apa mereka? Tapi yang dipenjara siapa? Wa dakhala ma'ahu sijna fatayad. Maka masuklah bersama Nabi Yusuf itu ke dalam penjara 2 orang anak muda. NU pemuda perempuannya disebut fatayat. Apa namanya? Fatayat. Pemuda perempuan. Apa sih? Pemudi NU. Kalau Muhammadiyah menyebutnya Nasihatul Aisyah. Nah, Nasihatul Aisyah NA memang susah. Muhammadiyah itu ngomong anunya susah itu. Nasihatul Aisyah. Kalau yang dewasa, perempuan yang dewasa Aisyah, pengikutnya Aisyah. Aisyah istri Nabi, yang mengikuti Aisyah disebut Aisyah. Orang nggak tahu aja. Kamu Muhammadiyah? Mau ngaji? Iya, pengajian. Ibu-ibu apa? Ibu-ibu Aisyah.
Oh, yang mandi di kali pakai baju basah itu. Mutu Islam orang Indonesia memang baru sampai situ. Jangan kita pikir kita 230 juta orang Indonesia Islam. Iya. Dari 262 juta rakyat Indonesia, 88,7 230 juta orang Islam. Betul. Tapi yang tersentuh dakwah menurut Profesor Dr. Din Samsudin, ketua Muhammadiyah waktu itu, belakangan jadi ketua MUI, yang tersentuh dakwah orang Islam itu cuma 100 juta. 130 juta lagi dari lahir sampai mati tidak pernah tersentuh dakwah. Hidup Islamnya asal-asal hidup aja, yang Islam, kok makan babi, wong ngelih kok. Ada 130 jutaan tidak tersentuh dakwah. Dan saya mengalami benar-benar. Ketika satu hari dakwah ke satu pulau di Sulawesi, naik kapal laut ke tengah samudra sana. Ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 4 jam. Sampai di satu pulau itu hampir semua orang Islam. Tapi nggak pernah sholat Jumat, sudah 3 tahun. Loh, kenapa kalian nggak sholat Jumat? Imamnya mati. Nggak ada yang bisa khutbah. Berarti benar lah Bang Din Samsudin. Ya Allah. Jemaah tablik, nah ya 3 hari di situ, tambahlah jadi 6 hari, diajarilah mereka sholat, datangi rumah, kumpul semua ke masjid, dikasih pentingnya agama, dikaderlah yang bisa dikader jadi khotib. Aduh, datang Dewan Dakwah lebih lebar. Dewan Dakwah Islamiyah datang, tinggalkan dai-nya di sana digaji 1,3 juta sebulan. Kadang-kadang kurang makanannya, makan daun-daun. Cuma 1.300.000 sebulan. Dikasih sepeda motor trail, dakwahlah di sana 2 sampai 5 tahun. Yang tambatan sekolah tinggi dakwah Muhammad Nasir Dewan Dakwah tidak boleh mengambil ijazah setelah tamat kuliah sebelum praktek di tempat terpencil selama 2 tahun. Telah digaji. Saya nyumbang juga, saya pikir kita harus nyumbang itu ke Dewan Dakwah. Satu dai 1,3 juta sebulan. Nah, mereka lah yang bertahan itu 20 orang, diajarin agama. Kalau enggak murtad. Terjadi pada diri kami di Sumatera Utara itu daerah dari Serdang perbatasan Karo, Kota Limbaru. Pada tahun 50-an sudah diislamkan oleh dai-dai dari Universitas Islam Sumatera Utara, Bahrum Jamil dan kawan-kawan, guru-guru saya lah, Syekh Bahrum Jamil, Syekh Bahrum Soleh, ya, Syekh Bahrum Ahmad. Mereka masih muda-muda berdakwah ke sana. Sekitar katanya 200-an orang masuk Islam. Tahun 96 saya dengan kawan-kawan membeli tanah sehektar 4 hektar, kongsi-kongsi sehektar untuk membuat pesantren di sana. Kemudian 98 saya pindah Jakarta. Sebab jalan waktu itu masih parah sekali, harus naik kuda ke situ. Kemudian setelah saya sibuk dengan kehidupan di Jakarta, saya pulang ke Medan, saya teringat ini tanah-tanah ini. Saya datang udah di aspal, kita ambil lagi tanah itu, sempat dijual ke orang dan kita jumpa orangnya, orang anggota DPR, adu surat, dia beli tahun 99, saya beli 96. Surat camatnya, jadi saya menang. Dan yang menjual ke dia salah satu saksi di dalam surat saya. Dapat surat tanahnya. Kemudian saya berpikir gimana membangunnya. Karena dulu dibuat di situ pesantren untuk membendung yang sudah Islam itu. Ternyata tidak dapat izin pesantren, itu daerah tangkapan air. Jadi saya bicara dengan bapak angkat saya, adik saya yang perempuan bicara, karena anak bapak angkat saya itu naik haji bersama dia. Akhirnya dapatlah uang untuk membangun masjid. Saya bangunlah masjid di situ. Bangun masjid di situ, di konblok halamannya, langsung bisa masuk dari jalan aspal itu, dibuatkan rumah imamnya dengan rumah satu lagi untuk guru ngajinya. Dan kita pun mulai peresmian, kita buat pengobatan gratis, khitanan massal dan pengobatan gratis. Semua dibagi sarung, yang Kristen juga kita bagi. Alhamdulillah 15 orang waktu itu atau 20 kembali ke dalam Islam. Dan sekarang sudah dibuat ngaji, anak-anak ngaji di situ. Saya datang situ dengan kawan-kawan dari Setiap Budi yang mempunyai tanah-tanah itu. Orang itu lagi ngaji habis asar. Kita tanya, orang Islam kalian nak? Apa jawabnya? Enggak Pak, kalau aku enggak Islam.
bapakku nggak Islam, tapi bapakku nyuruh aku ngaji sini sama ibuku, ngaji Iqra. Kenapa? Karena dulu bapakku pernah Islam. Oh, inilah yang dibilang itu pernah Islam itu. Sekarang sudah 15 orang juga masuk Islam lagi, ya, dengan sebab anak-anaknya mengaji. 4 bulan udah pandai baca Quran, bapak mamanya masuk Islam. Nah, jadi kita kemarin korban satu sapi di sana dan 2 kambing. Bagaimana caranya ini? Kalau saya bagi mentah, Imam Syafi'i tidak membolehkannya. Orang lain agama menerimanya. Kalau saya bagi orang Islam saja, selain kebanyakan orang Kristen pun tak senang. Akhirnya itulah gunanya ilmu. Dalam mazhab Syafi'i juga dibolehkan memasak daging korban. Kalau sudah dimasak, orang lain agama boleh makan. Akhirnya saya harus keluar uang lagi. Ditanya adik ipar saya orang Karo, saya pandai bahasa Karo. Gimana kalau kita masak hari raya itu? Ada bang, tukang bikin pesta di sini, catering, dia orang Islam, dia punya tendanya, dia punya alat-alatnya semua. Nah, suruhlah dia masak. Nah, dihubungi 2 juta, nggak apa-apa, 2 juta masak enak-enak, pesta kita di situ. Habis zuhur, yang Islam boleh bawa yang mentah sebagian, tapi sebaiknya udah dimasak semua, bawa yang sudah masak aja. Orang yang masak ahli catering, begitu dia diterimanya 2 juta, dia bilang untuk apa ini? Untuk korban. Oh, kalau korban separuh aja lah, 1 juta aja. Nggak tega aku katanya. Jadi waktu dilihat makan orang Islam dengan bukan orang Islam makan, sama-sama satu suku Karo kan, begitu mesranya. Ini yang masak ini pun terharu, ya Allah. Kalau beginilah agama katanya, kan manis. Ini tidak boleh dilupakan bahwa di daerah-daerah orang Islam tidak tersentuh agama. Setelah diislamkan ditinggal, mau tahu apa dia tentang Islam. Satu hari di Australia, jemaah tabligh datang ke pedalaman padang pasir Australia. Bertemu satu kampung. Ada orang di situ. Begitu mereka masuk, tanya masjid, tidak ada masjid. Mereka lagi mikir-mikir kemana lah bermalam. Tiba-tiba datang perempuan 3 orang nenek-nenek. Ada 70 tahun, 70 sekian tahun, 70 sekian tahun. Pakai jilbab. Wah, senang juga nih. Kalian Kristen Ortodoks? Bukan, kami Islam. Kamu orang-orang Islam kan? Iya, pakaian begini-begini kan? Oh ya, mari masuk ke rumah saya aja. Sini nggak ada tempat. Bawa ke rumah sama nenek-nenek ini. Terus tanya, jemaah tabligh yang dakwah ini tanya, kalian nenek-nenek ini orang Islam? Islam. Bagaimana ceritanya? Dulu bapak kami, nenek-nenek kami datang ke sini mencari emas. Kami orang Islam dari Afghanistan. Kemudian waktu bapak kami mau mati, kami masih kecil-kecil, mau 5 tahun, 7 tahun gitu, kecil-kecil. Bapak kami bilang, kalian nggak usah khawatir, don't worry. One day Muslimin will come here, because Muslims are good people. They will come here and will lead you to understand Islam deeper than what I have taught you. Pokoknya satu hari akan datang orang Islam, kau nggak usah khawatir, orang Islam baik-baik, mereka akan mengajarkan agama kepadamu lebih bagus daripada bapakmu mengajarkan agama kepadamu. Kami pun senang lah, bapak kami udah meninggal, kami tunggu, 72 tahun baru kalian datang kemari. Jadi memang dakwah ini penting, cuman kita nggak buat, paham? Kita pikir dakwah ini kerja ulama. Kalau kerja ulama, mengajar ini, baca Quran, diterjemahkan ini nggak bisa kalau nggak tahu bahasa Arab. Tapi kalau ngajar aja apalah salahnya? Kalian kumpul duit pergi Australia, jumpai orang-orang seperti itu, kalian ajarkan Fatihah. Selama dia Fatihah, wudhu, bisa sholat, seumur hidup dia sholat, pahalanya mengalir sama kalian sampai hari kiamat. Cuman ngajarkan sholat aja kan kalian sudah punya ilmunya kalau begitu. Coba kita tinggalkan. Jadi Pak Den betul, ada 130 juta bangsa Indonesia tidak tersentuh dakwah. Kalau saya ceritakan sampai besok pagi nggak habis-habis ini. Betul. Ada satu orang Batak di Pulau Samosir di atas bukit sana. Kami dakwah tuh dari USU, Universitas Sumatera Utara. Bilang di atas bukit itu ada orang Islam satu, diajak masuk Kristen nggak mau. Naiklah ke sana sampai robek-robek sepatu. Orang kita nggak biasa. Sampai di atas sana
Jumpalah satu orang Islam, dia bilang, "Pak, kami sudah datang." Ahadu kabarmi, katanya. Apa kabar kamu? Bagus. Dipeluknya lah. Mari masuk. Au Islam doa. Aku orang Islam aku. Udah berapa tahun Bapak orang Islam? 20 tahun. Tapi nggak ada satupun orang yang datang menengok aku. Orang Islam baru kaulah datang kemari. Setiap bulan ada aja pendeta datang sini mengajak aku masuk Kristen. Tapi aku yakin satu hari akan datang orang Islam ke kampungku ini, katanya. Tapi lama kali lah, 20 tahun kutunggu baru datang. Bayangkan itu. Berapa banyak orang Islam yang tidak tersentuh agama. Kementerian Agama Indonesia mengatakan Al-Quran yang pernah dicetak di NKRI ini sejak zaman Belanda sampai zaman sekarang itu 50 juta eksemplar Quran. Ini dari yang zaman Belanda sampai sekarang 50 juta. Sedangkan orang Islam 230 juta. Kalau satu orang punya 50 juta itu satu orang punya satu, kan yang punya Quran cuma 50 juta dari 230 juta. Kalau satu, saya ada di rumah saya 30 ada Quran di rumah saya. Kan berarti ada 180-an orang Islam, 180-an juta yang nggak pernah lihat Quran seumur hidup. Jangankan membacanya, ngelihat nggak pernah. Maka saya kadang-kadang jengkel, ada ustadz ceramah bilang apa? Ibu-ibu jangan baca itu Majmu' Syarif. Majmu' Syarif itu sesat. Nah, kalau membaca ya Quran. Dia nggak tahu ada jutaan orang Islam Indonesia yang lihat mushaf Yasin aja nggak pernah dia seumur hidupnya. Apalagi Majmu' Syarif. Ini ulama-ulama, ustadz-ustadz dai-dai kota nggak pernah tahu dia bagaimana keadaan umat Islam di desa-desa. Kalau di daerah-daerah pedalaman itu tahu, datang kita dakwah, masuk masjid, datang orang tuh. Alhamdulillah Pak Ustadz kami Islam. Mari masuk. Bagaimana setelah masuk Islam? Alhamdulillah setelah Islam peternak babi kami semakin maju. Kalian pikir main-main saya ini? Betul-betul terjadi ini. Kita menganggap Islam 230 juta, Indonesia sudah hebat. Hebat apa? Yang nggak lihat Quran aja ratusan juta orang seumur hidup nggak pernah lihat Quran kok. Apalagi membaca. Menurut Departemen Agama lebih 70 juta orang Indonesia tidak bisa tulis dan baca Al-Quran. Jangankan tulis baca, mushafnya aja nggak punya. Udah pernah saya tes itu. Saya masuk ke kampung betul. Saya tanya, ada orang Islam? Kami orang Islam katanya. Pak bisa numpang sholat di rumah Bapak? Sengajanya itu. Boleh. Naik, wudu. Bingung dia. Tikar sembahyang ada nggak Pak? Nggak ada. Pakai sarung. Alas sholat aja nggak punya. Sarung dikasihnya. Habis itu dia bilang, saya mau baca Quran Pak, ada Quran? Nggak ada Quran. Kitab suci kita itu Pak. Iya tapi aku nggak punya. Di kampung ini nggak ada yang punya. Jangan kalian pikir hebat kali umat Islam Indonesia. Makanya ketika ada orang-orang dokter yang ngerusak itu saya marah sekali saya. Kok tega dia merusak? Sudah memang rusak, dirusak lagi. Saya minta nih anak-anak muda dan laki-laki ini, kalian gabunglah, dakwahlah kalian. Mau lewat jemaah tablik, mau lewat dewan dakwah, kalian pergi juga. Kalian rasakan dulu macam mana orang-orang Islam di kampung-kampung itu. Qala ahaduhuma, berkata salah satu, ini aroni aksiru khamra, aku melihat diriku sedang memeras anggur. Wa qala al-akhar, berkata satu lagi yang masuk penjara, anak muda bersama Nabi Yusuf, inni aroni, aku melihat diriku ahmilu fawqa ra'si khubza, kupikul roti di kepalaku, takuluhu tayru minhu, sebagian roti yang di kepalaku itu dimakani burung. Nabi ta'wilih,
terangkan kepada kami maksud mimpi kami itu. Terangkan kepada kami maksud mimpiku itu. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya aku melihat kamu ini termasuk orang yang baik. Jadi ini membuktikan bahwa orang baik itu wajahnya baik. Percaya nggak? Dari mana dua orang penjara ini tahu Nabi Yusuf orang baik? Karena orang sama-sama masuk penjara. Tiga-tiga masuk penjara. Yang satu bilang apa? Aku mimpi merah anggur. Gimana itu nanti ceritanya, arti mimpi. Yang satu bilang aku memikul itu roti dimakan burung. Kira-kira maksud mimpiku itu apa? Beritahulah sama aku maksud mimpiku itu. Kulihat kau orang baik. Berarti kan lihat wajahnya. Berarti orang baik itu dari wajahnya kelihatan. Ini ayat Quran mengatakan lihat wajah orang kita tahu orang itu baik apa tidak. Nabi Muhammad begitu. Datang satu orang laki-laki, ya Rasul nasihatilah kepadaku kebaikan. Dilihat Nabi, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Oh iya Rasul, jangan marah. Ya, terus nasihati lagi ya Rasul, jangan marah. Oh iya Rasul. Satu lagi ya Rasul dinasihatkan, jangan marah. Udah, oh ya udah, dia pergi. Sahabat bilang, memang kulihat orang yang paling pemarah dialah. Jadi Nabi tahu orang pemarah itu. Saya pun kalau lihat orang pemarah tahu saya itu. Tahu. Saya dulu kalau di kampus perempuan yang tidak pemarah saya tahu. Ada satu sastra Arab, dari cara bicaranya, saya tidak pernah pacaran sih, cuman dari cara bicaranya saya pikir ini anak tidak pernah marah. Saya tanya kawan-kawannya, ini anak pernah kau lihat marah? Kata kawan-kawannya, enggak pernah. Waktu kalian pergi ke desa sana, belum KKN namanya, waktu itu biasalah kunjungan gitu ya. Pernah kau lihat dia marah? Enggak. Akhirnya saya datangi anak itu, saya bilang, kamu enggak pernah marah saya lihat. Iya bang. Kenapa enggak bisa marah? Memang suaranya juga enggak bisa keras. Saya pikir nanti kalau tamat ku kawin ini perempuan ini. Tapi saya lupa. Itulah. Setelah saya tamat sibuk kerja saya lupa. Dibawakan adik saya lah, istri saya yang sekarang. Oh, enggak marah juga yang ini. Udah baguslah itu. Jadi memang kita bisa tahu kok orang ini pemarah, orang ini tidak pemarah, bisa tahu itu. Ini ketika bertanya begitu Nabi Yusuf malah dakwah mereka. Kita lihat dakwah mereka itu panjang sekali ayatnya ya. Nabi Yusuf itu mendakwahi mereka. Apa katanya? Nabi Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Allah. Jadi keahlian Nabi Yusuf itu memang mentabir mimpi. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya pada hari akhirat. Jadi ketika ditanya mimpiku begini, Nabi Yusuf itu cerita agama. Aku ini keturunan orang baik-baik. Kami meninggalkan agama nenek moyang kami yang sesat, yang tidak percaya kepada akhirat, yang mengatakan akhirat itu hanya ramalan-ramalan saja. Itu kami tinggalkan. Kami menjadi orang Islam yang beriman kepada akhirat. Terus aku mengikuti agama nenekku Ibrahim, Ishak, Yakub, itu yang kami ikuti. Tidak pantas kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah SWT. Itu adalah daripada karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam atau Allah yang Esa, yang Maha Perkasa? Coba saya tanya sama klien semua ini, mana yang baik? Tuhan-Tuhan yang banyak, macam-macam. Ada yang Tuhannya hidungnya hidung gajah, macam mana? Mana yang lebih bagus? Zaman Nabi aja orang bikin Tuhan 360 diletakkan dalam Ka'bah. Zaman Nabi Muhammad. Ada orang bikin roti dibentuk kayak manusia, disembah Tuhan. Sejahterakanlah hidup kami. Dia yang dibilangnya Tuhan roti yang dia buat itu. Gini. Udah tuh lapar, lapar Tuhan, makanlah kepalamu dulu.
Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, tapi sebagian besar manusia tidak bersyukur. Nah, jadi, hei sahabatku penjara, ya sahibayis sijni, hai sahabatku dua orang yang sama-sama di penjara. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan sembahan, arbab? Ini Rob itu sebetulnya Tuhan sembahan ya. Ini Rob jamaknya arbaban. Ini sebagai Tuhan sembahan. Ya, Nabi Yusuf berkata, saya ulangi, arbabun, adakah Rob sembahan? Mutafarriquna, yang disembah berbeda-beda. Hari ini, hari ini. Kan berarti disembah. Khairun, lebih baik. Amillahul wahidul qahar, atau yang lebih baik itu Tuhan yang satu, yang esa, yang maha perkasa. Mana lebih bagus? Satu Tuhan atau banyak Tuhan? Mata buduna min dunih, kamu jangan sembah ya. Apa yang kamu sembah selain Allah itu, jangan sembah mereka yang selain Allah. Karena apa yang kamu sembah selain Allah itu, illa asma'an sammaituhumuha, itu kecuali disebut-sebut aja sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Macam tadi itu orang jahiliyah Arab bikin roti Tuhan, padahal roti itu dia yang buat. Begitu lapar masih disebut Tuhan, lapar Tuhan, maafkan aku makan dulu kepalamu, tes, dipotesnya kan dimakannya. Itu cuma sebut-sebutan kamu aja, itu Tuhan, gak Tuhan itu. Mana Tuhan itu? Antum wa aba'ukum, yang disebut olehmu dan sebut bapak-bapakmu, buyut-buyutmu, ma anzalallahu biha min sultan. Ya. Inil hukmu illa lillah. Jadi dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Tak ada agama selain agama Allah SWT. Allah tidak pernah menurunkan satu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Hubal, apalagi Lata, Uzza, Isab, Manap, nggak ada. Allah nggak pernah menurunkan nama. Jadi begini, apapun nama selain yang Allah memberinya namanya, bukan Tuhan. Apapun nama. Kalau kami orang Sumatera bilang Tuhan, orang Jawa bilang Betoro Gusti, orang Batak bilang Mula Rajana Bolod, orang Karo bilang Dibata, orang Cina bilang Cien. Apapun kau bilang, boleh secara bahasa. Aku menyembah tuh, oh Dibata berikan aku rezeki si kata yang banyak, boleh berdoa pakai bahasamu dengan sosialmu, boleh. Orang Islam pun masih boleh gitu, Tuhan bimbinglah aku ke jalan yang benar, boleh. Tapi kalau dijikirkan nggak berpahala, karena nama itu bukan Allah yang beri. Nah, jikir kan ambil tasbih, Tuhan, 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 Tuhan. Dibata. Oh, tienne, hanya, tienne, hanya. Kalau ngomong boleh ngomong. Tuhanku adalah yang maha perkasa, pengatur alam semesta. Boleh. Doa ya Allah, Tuhanku yang maha perkasa, Tuhan yang maha perkasa. Boleh. Tapi zikir, coba zikirkan. Betoro Gusti. Itu bukan nama yang Allah beri. Di sini dibilang jelas, hebat juga ya. Padahal selalu saya baca kan, tapi begitulah Allah beri kepahaman berbeda-beda setiap hari. Lalikat dinul qayyim, menyembah Allah yang qahar, yang satu itu, yang esa itu, itulah agama yang benar. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi sebagian besar orang memang nggak tahu lah bagaimana mau dibuat. Mereka nggak ngerti, nggak tahu. Tugas kita lah memberitahu. Wah, jadi begitu. Memang akhirnya nanti orang penjara itu yang satu selamat, tapi lupa menyampaikan pesan Nabi Yusuf kepada rajanya, sehingga Nabi Yusuf dipenjara beberapa tahun lamanya di dalam penjara. Ini mungkin hiburan bagi orang-orang baik yang di penjara. Anda nggak usah sedih kalau orang baik di penjara. Buya Hamka di penjara, Imam Syafi'i di penjara, Imam Hambali di penjara, Imam Hanafi juga pernah dicambui. Banyak. Muhammad Nasir di penjara, banyak sekali ulama-ulama di penjara. Nggak ada salahnya pun, sampai dikeluarkan pun nggak pernah tahu salahnya apa. Tapi mungkin kenapa ada kisah Nabi Yusuf di sini diceritakan di penjara? Mungkin itulah sebagai hiburan,
Siapa tahu satu hari kita di penjara, walaupun kita orang baik, tak usah putus asa. Karena kita akan disamakan nanti di akhirat dengan Nabi Yusuf. Orang-orang di penjara tanpa salah, nanti di akhirat dijumpakan sama Nabi Yusuf. Ada kawan saya di penjara nggak punya salah. Dalam penjara tuh dia ngaji, malam dia mimpi jumpa laki-laki yang gantengnya bukan main. Ya Allah, gantengnya. Kamu siapa? Laki-laki itu menjawab, saya Nabi Yusuf. Saya datang untuk menghiburmu karena kamu di penjara nggak salah. Oh, jadi rupanya begitu. Saya pun tidak berharap di penjara, saya nggak mau. Siapa pula mau di penjara? Tapi kalau harus di penjara tanpa salah, mudah-mudahan datanglah Nabi Yusuf menghibur, ya nggak? Hilang juga lah capek awak, ya kan? Lagi tidur-tidur tiba-tiba, hei Zulkarnain, yuk, siapa bapak kok ganteng kali? Nabi Yusuf. Wah. Boleh nanti di akhirat aku ikut sama Nabi Yusuf? Boleh, karena kita senasib. Nah, kan enak gitu. Mau? Tetap aja nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim.